Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal ujian akhir semester, tepatnya semester genap ya, yaitu matematika peminatan kelas 10 MIPA. Oke, soal nomor 1 ya. Ini diketahui koordinat titik P min 1, min 3, titik Q, kemudian ada titik R, kemudian diketahui vektor PQ itu sama dengan vektor RS. Yang ditanyakan adalah koordinat dari titik S. Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui itu ada titik P min 1, min 3, kemudian ada titik Q 3, min 2, kemudian ada titik R 2,3. Kemudian diketahui ada vektor PQ akan sama dengan vektor RS. Yang ditanyakan adalah titik koordinat dari S. Titik S ya, titik S. Oke. Kita berangkat dari yang diketahui nih. Ini ada diketahui bahwa vektor PQ sama dengan vektor RS. Seperti yang sudah diketahui bahwa vektor PQ itu diperoleh dari vektor satuan dari Q dikurangi dengan vektor satuan dari P, di mana vektor satuan Q itu sama dengan titik Q, kemudian vektor satuan dari vektor posisi ya, vektor posisi dari titik P adalah sama dengan titik P. Yang ini juga sama, jadi ini menjadi vektor S dikurangi vektor R. Oke, sudah tinggal di substitusi. Yang ditanyakan ini kan titik S nih. Maka kita buat S itu sendirian. Oh ya, sendirian gitu ya. Sendirian. Maka yang min R ini pindah ke sini. Menjadi vektor Q dikurangi vektor P, ini pindah ke sini jadi plus R ya, sama dengan vektor S. Oke, sudah tinggal diganti. Vektor Q berarti adalah 3 min 2, kemudian dikurangi vektor P. Vektor P nya adalah min 1, min 1, min 3 ditambah vektor R. Vektor R nya 2, 3 sama dengan vektor S. Oke, ini tinggal dioperasikan biasa. 3 dikurangi min 1 jadinya ini positif, 3 tambah 1 jadi 4, 4 tambah 2 menjadi 6. Ini min 2 dikurangi min 3, min ketemu min plus, jadinya min 2 tambah 3 itu positif 1, ditambah 3 menjadi 4. Nah, ketemulah vektor posisi S nya adalah 6 dan 4. Jadi titik S itu adalah 6,4, sehingga jawabannya adalah opsinya A gitu ya, 6,4. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Di sini ada gambar ya. Ini adalah segi 6 beraturan. Segi 6 beraturan A, B, C, D, E, F. Ya, di sini diketahui bahwa vektor AB sama dengan vektor U. Oke, kita lihat. Arahnya berarti dari A ke B kan. Ini adalah vektor U. Oke. Kemudian ada vektor AF itu akan sama dengan vektor V. AF, oh ini vektor AF. Berarti arahnya dari A ke F. Itu adalah vektor V. Yang ditanyakan adalah vektor CE. Ya, vektor CE. Mana vektor CE? Berarti berangkat dari C berakhir di E. Arahnya dari C ke E. Oke, kira-kira seperti itu ya. Ini adalah vektor CE. Sekarang kita lihat vektor CE
vektor CE itu bisa diperoleh dari mana, sehingga nanti unsur yang diketahui ini ada pada vektor CE, gitu ya. Oke, kalau kita lihat berarti vektor AB itu pasti sama dengan vektor OC sama dengan vektor ED, kan gitu. Kemudian vektor AF akan sama dengan vektor OE akan sama dengan vektor CD, gitu ya, searah. Oke, kita lihat sekarang vektor CE. CE berarti berangkat dari C, berakhir di E. Kita peroleh dari mana dia? Vektor CE akan sama dengan vektor CO ditambah vektor OE, ya. Kita tulis CO ditambah vektor OE. Oke, gitu ya. Nah, sekarang vektor CO itu sama dengan vektor yang mana? Kalau kita lihat, dia akan sama dengan vektor BA, gitu ya. CO sama dengan vektor BA. Vektor BA itu apa? Yang diketahui kan AB. AB itu U. Berarti kalau BA kebalikan dari U, yaitu adalah min U. Karena dia berbalik arah, gitu ya. Kalau AB U, berarti BA adalah min U. Kalau OC itu U, berarti CO adalah min U. Oke, jelas ya? Kita lanjutkan. Sekarang vektor OE. OE, dia akan sama dengan vektor AF. Arahnya juga sama. AF sama OE searah, sehingga dia akan sama dengan vektor V. Jadi vektor OE akan sama dengan vektor V, kan gitu ya. Sudah selesai sampai di sini. Berarti vektor CE itu akan sama dengan vektor min U ditambah dengan vektor V. Ada enggak di option? Oh, enggak ada. Berarti coba kita urutkan dari yang positif. Berarti vektor V dikurangi vektor U, karena biasanya penulisannya itu yang positif lebih dahulu, gitu ya. Sehingga jawabannya adalah A, ya. Vektor V dikurangi vektor U. Oke, kita lanjut nomor 3, ya. Diketahui ada titik Q itu terletak pada garis PR. Kemudian koordinat titik P diketahui, kemudian titik R, kemudian vektor PQ berbanding vektor QR sama dengan 1 berbanding 2. Oke, kita tulis dulu yang diketahui, ya. Diketahui ini ada titik P 2,4, min 4. Kemudian ada titik R 1,min 2,5. Kemudian ada nah ini dia, perbandingannya diketahui. Vektor PQ berbanding vektor QR akan sama dengan 1 berbanding 2. Oke, ya. Ini masih yang diketahui. Yang ditanyakan adalah titik Q, titik koordinat dari Q, gitu ya. Kita berangkat dari mana? Dari sini, ya, dari perbandingannya. Vektor PQ. Vektor PQ gimana caranya? Oke. Jadi langkah cepatnya adalah yang ini tinggal dikali silang saja nih. 2 dikalikan dengan P. Kemudian 1 dikalikan dengan R, gitu ya. Jadi 2 dikali P, 2 dikali P adalah, ini kan yang ditanyakan vektor Q kan, vektor Q, berarti di sebelah kiri adalah vektor Q, vektor posisi dari Q, ya. 2 dikali vektor P menjadi 2P, kemudian 1 dikali R menjadi tetap vektor R, dibagi sama yang mana? Dibagi dengan 1 ditambah 2, ya, 1 ditambah 2, ya. Jadi itu cara cepatnya untuk menggunakan untuk materi perbandingan vektor, ya. Cukup dikalikan ini, ya, ujung ketemu ujung, ditambah ujung ketemu ujung, gitu ya, dibagi dengan penjumlahan dari perbandingannya. Sudah, kalau sudah ketemu seperti itu tinggal dihitung biasa. Ini kan ditanyakan Q, sudah vektor Q, ya. 2P
P-nya sudah ada, P-nya tinggal diganti 2, 4, min 4. Ditambah vektor R. Vektor R-nya 1, min 2, 5. Gitu ya. Oke. Dibagi, ada bagi. 1 ditambah 2 adalah 3. Oke. Lanjut, vektor Q sama dengan, kalikan ini. Kalikan menjadi 2 kali 2, 4. Kemudian 8. Kemudian ini min 8. Ditambah 1 min 2, 5. Dibagi 3. Ya. Oke, dilanjutkan. Selesaikan dulu nih yang di atas. 4 tambah 1, 5. 8 tambah min 2, 6. Min 8 tambah 5 jadi min 3. Dibagi 3. Gimana caranya? Semuanya dibagi 3. Ya, jadi 3 ini punya semuanya. Sehingga vektor dari Q itu adalah 5/3. 6 bagi 3, 2. Min 3 bagi 3, min 1. Ya, sehingga jadi titik Q itu adalah 5/3, 2, min 1. Jawabannya adalah 5/3, 2, min 1. Jawabannya adalah A, gitu ya. Oke, titik Q 5/3, 2 sama min 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Tentang panjang vektor nih. Oke, kita lihat ini ada gambar vektor ya, vektor U. Yang ditanyakan adalah panjang dari vektor U. Nah, sebelum kita mencari panjangnya, otomatis harus kita tahu dulu kan vektor U-nya itu elemennya berapa saja kan gitu ya. Jadi berdasarkan gambar ini kan vektor U-nya nih. Kita hitung elemen-elemennya berarti ke kanan, kemudian dia ke bawah, kan gitu ya. Jadi dia ke kanan dulu, kemudian baru ke bawah. Sebanyak berapa? Itulah elemen-elemen dari vektor U, kan gitu ya. Oke, kita lihat vektor U. Vektor U itu elemennya adalah, kita lihat nih, berapa langkah dia ke kanan. Mulai dari sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 langkah ke kanan. Karena ke kanan maka positif. Kan gitu ya. Kemudian setelah ke kanan itu 2, 3, 4, 5, 6. Betul ya? Kemudian ke bawah sebanyak berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata 6 juga. Karena ke bawah maka dia elemennya negatif. Jadi kalau dia ke atas positif gitu ya, kalau dia ke kiri negatif. Oke, maka ketemulah vektor dari U itu elemennya adalah 6 sama min 6 kan gitu ya. Baru kita masuk ke panjang vektor. Oke, gimana cara mencari panjang vektor? Panjang vektor U ya, ini simbolnya ya, akar dari penjumlahan kuadrat elemen-elemennya. Ini elemennya ada 6, ada min 6, maka panjangnya adalah akar dari 6 kuadrat ditambah min 6 kuadrat. Kan gitu ya. Sudah, tinggal dihitung. 6 kuadrat 36. Min 6 kuadrat 36 juga. Kenapa positif Pak Guru? Karena dia negatif dikalikan negatif kan jadi positif. Kan gitu ya. Sehingga 36 ditambah 36. Jadinya 72 kan gitu ya, akar dari 72. Bisa tidak disederhanakan? Bisa. Akar 72 itu kalau disederhanakan itu kan sama dengan 36 dikali 2 ya kan, 36 dikali 2. Akar 36 kan bisa. Akar 36 berapa? 6. Nah, di dalam akar tetap 2 sehingga menjadi panjang vektor U itu adalah
6 akar 2. Gitu ya. Sudah selesai sampai sini. Jadi jawabannya adalah A. Panjang vektor U itu adalah 6 akar 2. Oke ya. Itu dulu untuk yang video pertama ya, dari nomor 1 sampai nomor 4. Nanti nomor selanjutnya kita bahas di video selanjutnya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, kemudian pertanyaannya apa. Kemudian bisa di-share ke teman-temannya yang lain, biar nanti teman-teman yang juga bisa belajar ya. Buat yang belum subscribe bisa di subscribe. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.